Kalau saya tanya di sini, kalau kalian sakit negara mau peduli? Nggak bahagia loh mereka. Saya pernah nanya ini sebelumnya, bedanya kegembiraan dan kebahagiaan itu apa? Ya ini yang sering disalahartikan itu gitu. Kita itu, ya itu orang Finlandia. Ini Finlandia itu 6 kali berturut-turut. 6 kali berturut-turut Finlandia itu menjadi negara paling bahagia. Setiap kali mereka diumumkan menjadi masyarakat yang paling bahagia, terus diberitahu, kamu sekarang ini, kalian ini adalah masyarakat yang paling bahagia. Orang Finlandia, oh kita bahagia ya, sambil senyum-senyum itu. Nah orang Indonesia ini yang urutan 83, tiap hari declare kalau dirinya bahagia. Gitu. Sambil ngupload gambarnya pecel dan rawon. Bahagia itu sederhana. Lu dikira pecel itu kebahagiaan itu. Bahagia itu berbeda dengan gembira. Gembira itu adalah ekspresi perasaan. Ya, gembira ekspresi perasaan. Sementara kebahagiaan itu memerlukan interaksi antara individu. Kalau saya sendirian di kamar, nggak ada kebahagiaan di situ. Kegembiraan atau tidak aja gitu. Tapi kalau saya duduk bareng sama Mas Gita, ada potensi untuk bahagia dan potensi untuk tidak bahagia. Gitu. Ditanya epistemologi terus gimana mau bahagia itu. Ada yang namanya interaksi. Jadi kalau interaksi antar individu, apalagi dalam komunitas, di situ ada kebahagiaan. Sehingga misalnya salah satu variabel indeks kebahagiaan yang ditanyakan, selalu ditanyakan, kalau kamu sakit, apakah kamu merasa negaramu itu peduli dengan kamu? Kalau itu ditanyakan ke orang Finlandia, 100% orang Finlandia jawab, ya. Kalau saya tanya di sini, kalau kalian sakit, negara mau peduli? Nggak bahagia loh mereka. Tanyaannya juga gitu. Kalau kamu punya handphone, punya gadget, ketinggalan di mall, sampai di rumah kamu ingat, kamu panik enggak? Kalau itu ditanyakan ke orang Jepang, dia jawab. Kalau saya tanyakan ke kalian, jawabnya gelisah. Jangankan ketinggalan di mall, ketinggalan di rumah aja gelisah. Ketinggalan di rumah, balik dia itu. Balik sebelum dibuka gitu. Gimana mau bahagia, mau ketinggalan handphone aja gelisah gitu. Nah itu adalah indeks kebahagiaan. Bagaimana orang-orang Jepang itu terus kemudian handphone ketinggalan enggak gelisah itu. Karena orang Jepang dilatih untuk berempati. Dilatih. Empati itu latihan loh. Bukan pengetahuan. Mari kita meningkatkan empati. Nggak iso. Bisa. Dilatih gitu. Dilatih tidak memegang barangnya orang. Dilatih latihan. Anak-anak TK Jepang itu seminggu 3 kali mereka simulasi ada barangnya siapa. Dilatih untuk tidak megang. Tidak dipegang. Itu latihan. Jadi kembali lagi kalau kita mengatakan bagaimana kita meningkatkan kognisi. Latihan. Latihan meningkatkan kognisi. Kognisi beda dengan imajinasi. Meskipun imajinasi juga penting gitu. Kalau kita imajinasi kita nggak berkembang, kita nggak bisa loh menikmati filmnya DC atau Marvel. Saya juga nggak bisa sih. Iya, saya itu kalau untuk menikmati film Marvel atau DC, saya harus nonton 2 kali. Yang pertama, saya otomatis maki-maki. Nggak mungkin asu, gitu. Ngikuti Marvel, Doctor Strange itu. Pertama kali saya udah siap-siap marah aja pasti itu. Ya nggak ngini lah, opo itu Doctor Strange berantem sama Cukai Dako, ini ngapain itu. Lompat ke universe yang lain hanya berantem sama Cukai Dako. Gak masuk akal ini, ngomel itu.